Saifullah agak resah belakangan ini. Blogger yang akrab disapa Daeng Ipul ini merasa bingung dengan kebijakan pemerintah Kota Makassar. Terakhir, keputusan pemerintah kota untuk merobohkan Tugu Adipura di Jalan Perintis Kemerdekaan. Daeng Ipul merasa keputusan itu tidak menyelesaikan persoalan kemacetan yang menjadi alasan Pemkot untuk membongkar simbol pencapaian kebersihan Kota Makassar di masa lampau itu. Subuh hari, 1 November 2014, Tugu Adipura di kawasan Talo yang berdiri sejak 17 tahun lalu itu akhirnya rata dengan tanah. Melengkapi keresahannya, Daeng Ipul menulis di blognya. Jadi, alih-alih menyediakan transportasi umum yang layak atau mengontrol jumlah kendaraan bermotor, pemerintah kota lebih memilih jalan pintas nan instan, merubuhkan bangunan di tepi jalan. Rubuhnya tugu kami adalah cara cerdas untuk mengurai kemacetan. Semoga segera diikuti dengan merubuhkan bangunan lain yang juga sering jadi biang macet. Keresahan Daeng Ipul sungguh beralasan. Ia mewakili keresahan warga Makassar pada umumnya. Permasalahan Kota Makassar yang berkembang frantik nyaris tak diikuti oleh kebijakan yang solutif. Kemacetan yang terjadi setiap hari sudah cukup untuk membuat warga menjadi frustasi. Saya membuka tulisan di blog saya itu dengan kalimat bahwa ini langkah brilian dan cerdas dari pemerintah kota untuk mengurai kemacetan. Kalau macet tinggal merubuhkan bangunan. Sebenarnya itu bernada sinis ya, karena saya melihat ini seperti ada masalah sudah menjalar kemana-mana, tapi yang dilakukan untuk memecahkan masalah ini bukan mencabut akarnya, tapi yang di permukaan. Senada dengan Daeng Ipul, Teroka Kota, sebuah organisasi yang fokus mengamati perkembangan tata kota Makassar, juga menilai kebijakan pemerintah kota ini sebagai solusi mentah dan tidak menyentuh akar persoalan. Pasti itu sangat mentah, dalam artian ya dia solusi instan, bahkan tampak bahwa membuat solusi gitu. Padahal kita belum tahu ya sejauh mana sih direkayasa lalu lintasnya. Di bagian-bagian lain juga iya. Menanggapi polemik ini, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau akrab disapa Dani Pomanto beralasan bahwa pembongkaran tugu hanyalah satu dari beberapa tahapan untuk mengatasi persoalan kemacetan kota. Memang dalam visi saya, misalnya public transport itu sudah masuk. Nah, banyak hal-hal secara bertahap. Memang masih, dan yang paling berbahaya dalam negeri ini bukan hanya di Makassar, orang selalu berpikiran instan. Seolah-olah semua harus selalu tidak ada proses. Semua bertingkat, misalnya sampah tukar beras. Kami sudah membuat sampah tukar beras itu bagaimana masyarakat dilatih secara bertingkat. Nah, ini lagi sementara proses. Ya, saya akan bertanggung jawab 5 tahun akan datang. Bulan November ini Makassar merayakan ulang tahunnya yang ke-407 tahun. Baru-baru ini pemerintah kota memperkenalkan tagline Makassar sebagai Sombere dan Smart City. Sombere adalah kata setempat yang kurang lebih berarti ramah. Di bawah kepemimpinan Dani Pomanto yang sebelumnya dikenal sebagai arsitek dan ahli tata kota, tak salah kiranya bila warga berharap kota ini akan menjelma menjadi kota yang ramah dan nyaman dihuni, dan bukan sekedar gemar merobohkan tugu.